Ada satu pertanyaan yang jarang dipikirkan manusia. Mengapa sebagian ulama memilih hidup jauh dari tanah kelahirannya? Itulah yang terjadi pada Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Banten, tetapi namanya justru bersinar di Mekah. Di masa penjajahan Belanda, Nusantara sedang dipenuhi tekanan dan ketakutan. Banyak ulama diawasi, banyak pesanan yang dicurigai. Dan di tengah keadaan itu, Syekh Nawawi memilih menetap di Tanah Suci. Bukan karena melupakan negerinya, tetapi karena beliau tahu, kadang ilmu lebih mudah tumbuh jauh dari kebisingan kekuasaan. Di Mekah, beliau mengajar ribuan murid dari berbagai penjuru dunia. Dari Mesir, Yaman, Syam, hingga Nusantara. Konon, majelisnya begitu penuh, hingga banyak murid duduk berdesakan hanya untuk mendengar penjelasannya. Tetapi yang membuat Syekh Nawawi berbeda bukan hanya ilmunya, melainkan caranya memandang kehidupan. Beliau pernah menulis dalam Nasoih Al-Ibad bahwa dunia sering membuat manusia sibuk mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan oleh kematian. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti tamparan bagi manusia modern. Karena hari ini, banyak orang mengenal harga segala hal, tetapi lupa nilai hidupnya sendiri. Menurut para ulama Hijaz, Syekh Nawawi dikenal sangat tawadu. Beliau tidak hidup mewah meski dihormati banyak orang. Karena bagi pencari ilmu sejati, semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin kecil rasa sombongnya. Dan yang paling menakjubkan, murid-murid beliau kelak menjadi ulama besar Nusantara, seperti Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Seolah Syekh Nawawi tidak hanya mengajar manusia, tetapi menanam pohon yang buahnya masih dimakan sampai hari ini. Dan mungkin itulah keabadian yang sebenarnya. Bukan ketika nama manusia diingat dunia, tetapi ketika ilmunya tetap hidup bahkan setelah dirinya tiada. Begitulah sepenggal cerita ulama asal Nusantara. Jika kalian punya saran tokoh yang ingin diceritakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subrek ya, biar saya cumut membuat kontennya. Terima kasih.